Gus, kenapa Gus? Malam ini kita cerita horor. Wih, ini nih gue males nih kalau bawa kayak begini nih. Ayo. Dia pernah dipakai buat pesugihan. Udah. Yo. Oke nih. Nah, jadi setelah udah kita diskusiin, malam ini kita putusin buat kita bakalan bahas tentang horor-horor. Cerita-cerita horor yang udah pernah kita lewatin. Yops. Tapi sebelumnya gue pengen mastiin dulu, kalau lu tuh orangnya gimana sih kalau tentang hal yang horor gitu? Emang sensitif ya atau enggak gitu? Maksud kata artian sensitif itu gimana sih? Goblok, kan kalau masalah soal hal yang serem-serem tuh kan seseorang tuh harus peka gitu, atau yang emang punya kemampuan khusus buat ngerasain atau bahkan sampai bisa ngeliat gitu. Kalau bisa dibilang gue bisa dibilang cukup sensitif tapi nggak sensitif. Hanya cukup ya, tapi nggak nyampe ke tahap sensitif. Ya berarti cuman kayak ya buktinya berarti kan lu pernah punya cerita kan gitu kan maksudnya. Dan bener-bener nanti lihat aja deh. Oke. Cerita gue. Kalau dari gue sih juga sebenarnya sama. Gue nggak pemberani, tapi gue juga nggak penakut gitu. Gue orang yang kayak percaya sih percaya, dan gue juga pernah ngalamin beberapa hal yang susah buat dijelasin gitu nah. Jadi kayak gue bingung ini apa gitu, sedangkan nggak bisa dijelasin aja menurut gue gitu. Kejadian cuman nggak bisa dijelasin kejadian tuh kayak gimana gitu gak sih? Dan kalau dibilang masuk akal tuh kayak nggak masuk akal, ya nggak sih? Betul nggak masuk akal juga gitu. Ya bisa dibilang mungkin horor lah ya. Iya, horor pasti nggak masuk berkaitan akal sama hal-hal yang kayak gitu. Oke, mungkin kita bakal mulai dari lu dulu deh. Coba kasih cerita tentang horor. Kasih cerita tentang horor ya. Nah, kalau cerita horor yang gue punya nih, jadi lu tahu kan lu Gus, lu tahu kan rumah gue sebelum rumah gue yang di sini, lu tahu kan rumah gue sebelumnya? Tahu kan? Gua Jadi rumah gue tuh di Bandung dan di kota di Tatar, salah satu Tatar ya. Tatar gue tuh kayak komplek lah, Tatar tuh komplek ya. Emang tahu pasti tahu lah komplek. Nah, di komplek gue itu sebenarnya rumahnya nggak serem-serem. Cuman ada satu rumah yang emang serem dan udah ditinggalin. Dan kebetulan kakak kelas gue dulu pernah, kakak kelas gue tuh kayak dulu rame-rame pernah ngebuka rumah kosong itu, masuk ke dalam. Dia SG, jadi gue tahu SG, dan itu rumah serem kan. Katanya. Jadi ada di bagian paling serem itu. Aduh, ini gue serem sumpah sekarang. Gue deg-degan sumpah. Woi, di rumah sendiri gue ini, woi. Lanjut. Jadi tuh katanya di kamar di bawah di lantai pertama kamar mandinya itu ada, tau gak sih kayak coret-coretan warna merah gitu. Gue sebutnya merah ya, gue nggak mungkin sebutin darah kan. Dipilok segitu kali ya? Bukan. Hah? Terus dia apain? Kayak cat. Gue nggak tahu cat, nggak tahu. Iya pakai cat, tapi pasti pakai cat gitu kan ya? Bukan pasti pakai cat, karena nggak tahu cat atau nggak darah, nggak tahu. Wih, asal benar. Nggak tahu. Katanya di situ tuh pernah ditempatin orang kan, terus dia pernah dipakai buat pesugihan. Oh, bekas ini kali orang gini. Bukan begitu dong. Ulang tahun kan maksudnya. Tut. Oh, anjing. Anjing nih. Sumpah. Tut. Nah, jadi ini ya, kan gue udah tahu nih kan. Akhirnya gue main sama teman gue nih. Pas masih SMP. Gue main sama teman gue. Siangnya gue main biasa, gue main bola, main motor, terus main biasa gitu kan. Terus gue main kartu di rumah gue. Udah malam nih. Akhirnya gue dan teman-teman gue memutuskan untuk nginep di rumah gue. Ya. Karena bosen, kita cabut keluar nih. Kita cabut nih keluar. Kita kepikiran nih malam pengen ngapain nih yang seru nih, asik. Nih jiwa sok-sokan nantangnya gue nih. Gue langsung usulin, lu pernah lihat SG abang ini enggak? Kakak ini enggak nih? Abis itu, gue pernah. Lu tahu kan artinya rumahnya mana? Tahu. Gas kita jalan tuh sono ya. Kita kayak sok-sokan pengen buat kayak dunia lain gitu ya. Gue tuh di situ juga kayak sok-sokan jadi hostnya nih. Jadi nih gue kayak di videoin videonya. Tapi videonya udah gue hapus karena ada satu dari lain hal, makanya gue harus hapus videonya. Nanti gue bakal cerita kejadian apa. Abis itu gue kan akhirnya gue memutuskan untuk mencoba untuk berani membukakan pintu.
Kalau nggak salah gue masih inget banget itu jam 9:30 gue baru nyampe rumah situ. Akhirnya gue mencoba membuka pintu jam 10:15 sama temen gue. Kita tinggal didorong doang kan. Tapi saat mau dorong tuh kayak berat banget gitu loh. Bukan pintunya berat ya, cuman kita kayak berat, emang mungkin rasa takut ya. Iya, mungkin rasa takut Rasa takut ya kata mungkin gue. ya. Dan sugesti ya. Jadi gue cuma dua orang maju, satu orang di tengah di jalan, satu orang lain videoin. Jadi gue berempat ya, dua orang maju nih, buka pintu, gue sama temen gue, dan satu orang nunggu di deket jalan, deket rumahnya, nyenterin, dan satu temen gue di belakangnya videoin rumahnya gitu kan. Nah, videoin kejadian kita. Pas gue mau buka, gak berani, dan kayak ada suara dari dalam rumah itu kayak ada suara. Akhirnya kita kabur, lari ke belakang. Ya. Kita lari ke belakang. Belum ada apa-apa tuh, kita belum ngeliat apa-apa. Akhirnya pas kita lari, kita ngeliat ke pintu. Di deket pintu tuh kayak ada sesuatu gitu loh ya. Waduh. Kayak nengok gitu, kayak ngeliat nengok. Tapi nggak kelihatan, awalnya kita nggak ngeliat. Cuman satu orang doang yang ngeliat, bukan gua. Pasti bukan gua. Cuman satu orang doang yang ngeliat, teman gua. Yang ada di tengah jalan, ya. Akhirnya kita memutuskan untuk uji nyali situ. Langsung aja kita uji nyali ini, skip cerita kan agak lama ya. Kita ujinya mulai uji nyali jam 10:30. Jam 10:30 kurang. Gue mulai uji nyali. Jadi kan kita berempat, kita bikin dua orang biar nggak takut dong, serem dong. Satu videoin, satu yang ngejelasin ya kan, sosokan gitu kan. Akhirnya gue kebagian pertama. Temen gue videoin dan gue kayak ngejelasin gitu kan. Kita uji nyali nggak ke dalam rumah, karena kita nggak berani, emang jujur ya. Kita di depan rumah doang loh padahal. Beberapa bayangan doang, tapi bukan, nggak jelas juga ya, kita nggak bisa mastiin itu bayangan apa, cuman nggak jelas. Dari sebelah kanan rumah, dari dalam, dari atas, banyak banget kan. Akhirnya kita nggak ada apa-apa. Uji nyali berlangsung 15 menit, kita selesai, kita berhasil. Akhirnya ronde kedua, teman gue dan teman gue akhirnya naik motor jalan sambil nungguin kan, keliling keluar. Dua teman gue ini awalnya duduk gitu kan, gue nggak tahu nih cerita dia kayak gimana. Pokoknya dia videoin juga. Setelah kita 10 menit, 8 menit kita memutuskan untuk ngecek dia kan. Pas mau ngecek, posisi temen gue tuh udah bukan di depan rumah. Temen gue tuh udah lari ke taman berdua. Lah berarti temen gue nggak berhasil, gagal. Akhirnya kita memutuskan balik lagi ke rumah itu. Kita ngeliatin, kita videoin sekali lagi. Kita berempat langsung rame-rame gitu. Dan cuman tahan 3 menit kita langsung cabut ke rumah. 3 menit kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara itu ada suara jatuh gitu, kencang jatuh. Nggak kencang sih, kayak cuma kita doang yang denger. Soalnya malam-malam kan jatuh tok gitu. Suaranya nggak kencang, cuman kan gara-gara malam sepi jadi kedengeran. Ya nggak sih? Jatuh bek gitu kan. Abis itu muncul kayak bayangan dari atas gitu. Kayak lewat gitu kan, langsung kita cabut lari ke rumah gue pulang. Singkat cerita, besok pagi gue main lagi sama teman gue. Gue main di salah satu tatar komplek lain ya. Tapi sebelum teman-teman gue pulang dari rumah gue ngecek lagi videonya. Penasaran dong, kepo dong. Dan di situ gue ngecek, di videonya tuh kayak di atas ada bayangan duduk, kayak orang benar-benar duduk. Ada yang lewat, ada yang ngintip. Itu kelihatan banget. Dan jadi kayak ada teras sebelum masuk ke pintu tuh, kayak ada jalan dulu gitu, naik tangga gitu. Ada yang jalan situ. Dan itu pas gue sama teman gue mau buka pintu jalan. Menjauh dari rumah. Nah, ini bagian seremnya, kejadian-kejadian yang nyata dan real, dan gue nggak akan mau ngulang lagi. Pelajaran juga buat gue. Mungkin juga bisa jadi pelajaran buat lu dan yang lain nih. Jangan sok-sokan nantang, ya. Karena besoknya nih pas gue main sama temen gue, nih, kejadian pertama sebelum gue datang ke rumah temen gue, udah janjian jam 10. Jam 9 temen gue udah ada yang ngumpul duluan main. Jam 9 temen gue naik motor kecelakaan. Naik motor kecelakaan main. Kecelakaannya nggak parah. Di sini baret kaki sama tangan baret merah berdarah gitu. Ya. Terus teman gue yang ikut ya. Yang nggak ikut kan di goncengan nih. Yang nggak ikut uji nyali, goncengan sama ikut uji nyali. Yang celaka yang uji nyali doang. Yang nggak ikut uji nyali nggak celaka. Kejadian kedua. Hari itu juga sama. Gue lagi main ke rumah temen yang celaka itu. Gue pengen ngecek doang kan. Gue pengen nanya-nanya, kenapa lu bisa gini-gini. Gue kayak penasaran lah kenapa bisa ada kejadian jatuh kayak gitu kan. Akhirnya gue memutuskan, nah di sini gue ada reunian sama, kayak bukan reunian sih, kayak mau main sama satu kelas gue.
mau main sama satu kelas gue. Kebetulan gue lagi ini ya, kebetulan gue kan sama gue naik kendaraan sendiri, gue jalan sama teman-teman gue dan teman-teman cewek gue sama teman cowok gue. Nah, teman cowok gue 1-2 orang itu yang ikut uji nyali naik motor. Iya. Gue jalan dong masuk ke sekolah, gue udah ke sekolah duluan, tapi gue nggak ngeliat temen gue nih di belakang. Ini yang 2 orang kemana? Gue bingung, ini yang 2 orang kemana. Akhirnya gue memutuskan balik lagi buat muter. Gue sama cowok-cowoknya doang, yang cewek gue tinggal sendiri. Gue sama teman gue yang ngejatuh, yang kejadian pertama yang ngegonceng orang yang jatuh, naik kendaraan gue juga, ngecek dong, kok nggak ada apa-apa. Kita memutuskan nyusul ke rumahnya gue. Mungkin gue pikir dia lagi ketinggalan apa, belum berangkat. Pas gue cek ke rumahnya, gue ngeliat motornya udah rusak, motor udah rusak. Dan gue masuk ke dalam dong, masuk ke dalam rumahnya. Dan itu kecelakaan jatuh dari motor, hampir ditabrak truk. Logis gak sih? Anjing, yang kecelakaan yang berarti kan temen lu yang ikutan nantang itu kan? Yang ikutan. Dia goncengan sama yang ikutan juga. Yang naik motornya jatuh, di sini luka banyak banget luka ya. Kalau nggak salah patah tulang. Iya. Patah tulang. Terus teman gue satu lagi yang digonceng ya, setengah badan lecet gitu kan. Akhirnya yang setengah badan lecet itu gue pulangin ke rumahnya. Gue ngobrol, akhirnya gue ngomong sama orang tuanya, om, ini anak om kecelakaan naik motor. Gue langsung bilang gitu, gue tanggung jawab, gue datengin, gue anterin, ini om, ini baju-bajunya ini gini, gue kasih ini bajunya om tadi, dilepas dulu kita pakai sarung, takutnya ada apa-apa dicuci dulu sama kita gitu kan. Kita balikin tuh orang tuh ke rumahnya. Singkat cerita, dongonya gue main lagi sama temen gue, tapi sama teman yang lain ya, bukan yang kecelakaan, teman yang lain, ke rumah itu lagi. Siang-siang tapi siang-siang, dan siang-siang ini gua sama teman-teman bukannya cuma di depan, masuk ke dalam. Dan bener gua ngeliat kamar mandinya itu, terus gua ngeliat ke atas. Akhirnya terus gua pulang siang itu, di videoin sama teman gua, tapi gua nggak tahu videonya masih ada apa enggak. Akhirnya gua pulang dan gua memutuskan untuk tidak melakukan hal itu lagi. Dan ini kejadian nyata, real kejadian sampai situ tuh. Sampai situ. Akhirnya abis itu gue udah nggak ini lagi dan selesai di situ. Oke, jadi kayak gue ngambil kesimpulan nih dari cerita lo. Misalkan kita mencoba menghubungin hal-hal yang kayak gitu tuh kejadiannya gara-gara hal mistis misalkan. Iya. Menurut gue wajar sih kalau kita bisa asumsi kayak gitu. Soalnya maksud gue kejadian itu kenapa harus terjadi tepat saat kalian ngelakuin hal-hal yang ya itu hal-hal yang nantang-nantang itu gitu. Iya, pas banget jadi kejadian itu setelah nantang. Iya, kenapa bisa pas itu ya? Heran gue. Ya jadi seakan-akan kita berasumsi, dan kita pernah ngobrol kan, kita diskusi berasumsi kayaknya dia nyerang kita balik. Gitu loh. Iya, mungkin bukan nyerang juga ya. Ibaratnya kan namanya nggak usah hal yang kayak gitulah. Kita sama manusia biasa aja. Iya, terganggu. Kalau kita terganggu kan, mungkin didendam atau gimana, terganggu kan pasti ya ada kualatnya juga gitu. Iya. Wih. Apa ini yang lihat-lihat gitu loh, wih. Ada. Sama gue cukup heran yang kayak tadi yang pas lu cerita temen lu yang ngegonceng, itu yang ikutan sama yang ada yang nggak ikutan. Tapi yang luka cuman yang ikutan dong. Nah, itu termasuk aneh kan? Itu termasuk aneh. Padahal jatuhnya barengan dong. Jatuhnya dua-duanya. Nah, iya. Logis ya sih lu jatuh di motor tapi nggak luka. Iya sih. Jatuhnya emang bukan jatuh sepele sih, kayak jatuh lagi standing, dek jatuh gitu dong, gitu. Iya. Satu luka satu kagak. Harusnya wajarnya sih luka sedikit kan, yang ini lecet atau berdarah dikit atau luka biasa gitu kan. Kagak, anjir, mulus. Wah, anjing. Paling cuman sakit biasa doang kan, bukan sampai luka. Tapi yang itu luka anjing. Bukan satu badan, setengah badan ya, tapi cuman kakinya doang, dari kaki ke bawah itu lecet. Oke. Ya pokoknya intinya tetap aneh lah kata gue, masa. Tapi herannya ini, gue heran gak sih? Sebenarnya gue heran juga sama teman-teman gue, heran nih. Padahal gue ikutan. Iya, maksudnya lu kayak ada ngerasain hal apa-apa gitu? Gue ngerasa aneh, cuman alhamdulillahnya gue nggak kena. Ya mungkin apa ya? Mungkin ada hal lain kali yang mereka lakuin yang lebih nggak senonoh mungkin ya. Hei, jangan gitu dong anjing. Iya, maksudnya asumsi gue sih ke situ, kayak buktinya kan lu kan tadi
kayak ada tim-timnya gitu berdua. Nah, mungkin lu nggak tahu mereka ngapa-ngapain lagi yang nggak mereka berani ceritain mungkin. Iya. Who knows ya? Who knows, hidung siapa kan? Nah, jadi cerita gue ini berlatar apa ya? Malas lah gue. Iya. Oke, jadi cerita gue ini itu terjadi pada umur-umur gue tuh masih bayi nih. Nah, gue ceritain dulu. Jadi orang tua gue itu kan dari desa nih. Nah, desa mereka tuh beda-beda gitu. Kalau bokap tuh dari desa yang daerah di Palangka. Nah, kalau nyokap tuh dari desa yang di daerah emang deket-deket ke arah perbatasan Kalbar Kalteng gitu. Nah, tapi mereka berdua setelah nikah mutusin buat kerja atau berusaha punya usaha gitu di sebuah desa gitu. Namanya Desa Sekombulan. Deket banget sama perbatasan Kalbar Kalteng. Itu deket banget. Nah, pada tahun itu gue masih zaman-zaman bayi, itu jalanan itu kalau buat dari tempat gue nih ke sekarang gue di sini, rumah gue yang di sini tuh bisa berhari-hari gitu loh, minggu bahkan, karena ya jalan zaman dulu kan tanah, licin, sempit gitu-gitu. Jadi emang harus truk-truk doang gitu yang bisa. Jadi kayak misalkan dulu keluarga gue pengen ke kota yang rumah yang di sini. Jadi kayak naik truk gitu, punya satu truk, kita truk pertama bokap gitulah. Bayang dengan suasananya tuh emang mendukung gitu. Kanan kiri hutan ya. Kanan. Ini kayak truk misalkan segini nih truk lu. Apa ya objeknya ya? Ini truk lu nih. Hutan tuh kayak gini loh. Kan pohon kan? Iya. Nutupin truk lu tuh kayak begini nih. Dan udahlah serem, bahaya juga lagi. Misalkan lagi hujan gitu, truk lu jalan di bawah, udah licin. Belum lagi kalau misalkan kayak pohon roboh lah apa, itu kan pasti langsung ke mobil tuh. Iya, benar juga sih. Pada saat itu udahlah dengan suasana yang gimana ya, hutan, cuman jarang lagi ada yang lewat gitu, motor truk gitu jarang. Jalan sana tuh kan naik turun gitu. Nah, jadi pada waktu itu tuh kayak di turunan ban mobil tuh bocor, ban truknya bocor gitu. Pas bocor kan ya otomatis ada bokap gua, kernetnya satu, terus nyokap sama gue yang masih bayi waktu itu. Pas waktu itu turunlah anak buah bokap ngecek kan bannya kan, bocor ternyata nih. Jadi gue gambarin dulu itu kalau nggak salah kata nyokap deket ladang, nggak tahu sih deket ladang, deket jembatan apa gitu, pokoknya agak ada kelihatan dikit lah, cuman tetap hutan gitu kan. Ya. Turunlah, teriak nih kan apa namanya, kernetnya katanya, bos gitu, bannya bocor bos. Terus izinlah bokap gua sama nyokap gua nemenin si itunya, siapa kernetnya buat ganti ban kan. Lu ditaruh di mobil sendirian gitu? Enggak, gue di mobil sama nyokap, masih bayi masih ditinggal. Oh, maksudnya gue kira ditidurin di jok kayak gitu. Enggak, jadi waktu itu nyokap sendirian di depan kan, berarti kan nama yang bocor kan ban belakang nih, sendirian di kabin sama gue. Terus bokap turun kan akhirnya nolongin ganti ban. Apa sih bahasanya, kayak krek mereka ganti mobil, mereka ngambil ban, ganti bannya. Pas udah mau kelar ganti ban, tiba-tiba nih nyokap gue kan lagi nyusuin gue atau lagi ngapain gitu katanya. Terus tiba-tiba dari hutan sebelah kanan kalau nggak salah ada yang ketawa. Anjing, rinding gue bangsa. Ada yang kayak ketawa gitu kan, ketawa itu tau lah mbak-mbak yang seragam putih itu kan, yang biasanya kayak gitu. Oh iya. Tiba-tiba ketawa merdu banget anjing dari hutan. Kan kayak di bioskop, kayak kata nyokap tuh kayak di bioskop gitu, merdu banget. Baik anjing bulu gue. Kayak pas udah cerita lagi, kayak pas kayak gitu udah cepet-cepet kan, untungnya udah mau kelar gitu mereka ganti bannya. Pas udah gitu langsung cepet-cepet naik ke truk, ngidupin truknya, langsung lanjut lagi jalan lagi. Udah gitu. Dan katanya gue juga langsung nangis gitu pas denger apa ketawanya, tapi merdu ketawanya, nggak ketawa yang aneh gitu loh, kayak ketawa merdu aja. Naik anjing bulu gue, nggak bohong gue ini. Anjing lah. Oke nih, mungkin gue bakal nambahin satu cerita lagi. Ya, nah, jadi kejadian ini Oke, berarti bisa. Nah, mungkin cerita ini tuh terjadi masa-masa gue SMP juga. Dan gue SMP itu di kota Palangkaraya. Nah, jadi kejadian itu, jadi gue punya rumah tuh kayak apa ya, cuman bertiga gitu doang aja. Emang aneh tuh rumah. Jadi kayak lu punya
dari jalan yang agak rame, jalan apa gitu ya, jalan kota kan rame kan. Iya. Terus mulai masuk ke gang, lurus rumah-rumah, terus tiba-tiba kelihatan aja ntar di pinggir jalan rumah gue tuh bertiga gitu. BTN apa ya sebutannya? Kayaknya sejenis rumah kayak gitu. Jadi cuman ada 3 rumah nih, yang satu tipe gitu maksud gue. Oh iya. 3 rumah tipe, Ini rumah orang di tengah rumah gue, terus yang di sebelahnya lagi rumah orang. Nah, kalau rumah yang misalkan nih rumah gue di sini nih, rumah yang ini itu kenal, soalnya kakak gue punya teman gitu kan, kakak gue, cerita ya aneh bener aja. Oh iya. Punya kakak gue punya teman gitu, jadi ya kenal lah sama orang yang di sebelah kanan ini. Nah jadi kejadiannya pada waktu itu kakak gue masih kuliah dan berarti dia masih di rumah gue yang di apa namanya yang Palangka itu kan. Nah tiba-tiba si orang rumah yang kenal ini kayak cepu gitu kan. Oh, cepu iya? yang hal yang Aneh-aneh. apa nih namanya, dia cepunya gini, dia bilang katanya masa gue ngebawa apa orang gitu di rumah rame, katanya jeduk berisik kayak ada pesta anjing di rumah gue di tengah-tengah gitu kan. Itu gue persis banget baru pulang main apa gimana gitu, pulang main basket malam-malam, pokoknya pulang abis main lah gitu, nyampe rumah ditelepon kan, ngomel anjing kakak gue, wih itu siapa yang berisik di rumah katanya. Berisik di rumah kapan? Ini barusan apa namanya kak siapa gitu, gue kak ini nelpon kata kakak gue. Enak aja orang baru pulang main, gue bilang gitu kan. Wih coba kamu cek di rumah tuh siapa yang rame-rame. Yuk, gue langsung masuk dong, orang gue di depan rumah, gue masuk. Siapa nih? Gue masuk, gue lihat orang gak ada siapa-siapa, kucing, rumah semua tertutup rapat, gak ada yang hilang. Panik, video call langsung sama kakak gue kan. Gak ada siapa-siapa di rumah, orang sendiri. Nah itu kejadiannya tuh teman kakak gue nelfon tuh maksudnya baru gitu, masih berisik bahkan katanya di rumah gue. Nih gak ada siapa-siapa, orang sendiri. Gue kasih lihat ke depan nih, mana ada motor orang lain, mana ada mobil orang lain, cuman motor kita. Gue bilang gitu kan. Terus kayak, yaudah kamu tuh jangan aneh-aneh di rumah, kata jangan bawa orang rame-rame gitu. Apa orang nggak pernah, maksudnya gue juga pernah sih, cuman kan nggak pas malam itu gitu loh. Terus kenapa dia ngelaporin yang pas malam itu baru kejadian? Itu langsung malam itu gue nggak nginap di rumah gue. Soalnya bukannya apa buruk apa gimana ya prasangka gue ya, rumah tuh cuman bertiga nih. Jadi kayak di tengah tanah kosong itu bertiga, mungkin rumah lain ada lah, cuman kan nggak kedengaran lah, masa kedengaran. Sedangkan kalau rumah kita yang bertiga itu belum make sense. Soalnya kan emang mepet nih, jadi kalau gue berisik ya emang kedengaran ke rumah sebelah gitu. Gue nginep rumah Ical kalau nggak salah malam itu. Orang yang kita kenal juga. Kenal ya benar. Nginep di rumah teman kan gue. Nah yang aneh ini berarti kan siapa gitu yang pesta atau berisik-berisik di rumah itu. Tapi kayak pengakuan teman kakak gue bukan orang kayak teriak aneh, nangis apa gimana gitu. Emang aja gitu ya? Iya. Kayak rame, berisik aja gitu. Kalau mau nyalahin orang yang di sebelah, kan ada 3 rumah nih. Itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin rumah itu selalu kosong? Walaupun di depannya ada ambulan sih, gue nggak tahu kenapa. Jangan nih. Gue nggak mau asumsi gitu. Cuman aneh. Entah dia kerja apa gitu, pokoknya ada ambulan ya di depan, ambulan merah gitu kan, dan rumahnya selalu kosong. Pokoknya waktu itu lagi kosong ya, mati lampu kok rumah. Yang hidup cuma rumah gua sama rumah yang dia doang. Kakak gua. Heran banget. Soalnya emang daerah kita sepi gitu. Gus. Entot anjing. Wih, nih Pak. Jendela. Mulut. Orang jendela ada gorden anjing. Jadi gitu sih gue sih. Merinding gue anjing. Kenapa ya kayak gitu tuh naik bulu anjing. Gak tahu anjir. Itu masih banyak sih kalau cerita. Udah berapa menit? 28 menit. Oh ya udah cukup.